Video praktek pembelajaran siklus kedua oleh Sri Martini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan orientasi. Kegiatan kedua, apersepsi. Kegiatan ketiga, motivasi. Peta konsep interaksi antar wilayah. Jadi yang dibahas di hari ini yang pengaruh kondisi wilayah terhadap perdagangan. Kalau pertemuan yang lalu ini pengertian ruang, interaksi, dampak positif dan negatif. Sekarang yang kita bahas ini pengaruh kondisi wilayah terhadap perdagangan. Ini dibagi menjadi 3 poin: pembagian wilayah Indonesia, yang kedua kegiatan perekonomian, yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Untuk pembagian wilayah itu di Indonesia itu dibagi menjadi 2 gitu. Wilayah, ada yang tahu wilayah apa dan apa pembagian wilayahnya? Wilayah? Nih. Dataran tinggi. Wilayah ada 2, wilayah formal dan fungsional. Yang pembagian wilayah di sini untuk kegiatan perekonomian. Ini kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu ada 3. Apa saja? Kalau menghasilkan itu kegiatan apa namanya? Produksi. Produksi. Kalau yang kedua kegiatan menggunakan namanya? Menggunakan. Konsumsi. Konsumsi, kegiatan menggunakan. Terus yang ketiga itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa namanya? Distribusi. Distribusi. Jadi yang kegiatan perekonomian itu ada 3, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu maksudnya tanah. Jadi di Indonesia itu bisa digunakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Kalau yang saya ini tadi penjelasannya ini, kalau produksi itu kegiatan manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Yang kedua, kegiatan distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi ini kegiatan ekonomi yang bersifat bisa mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi untuk memenuhi kebutuhan. Ini kegiatan ekonomi ini produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian berikutnya ini yang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia untuk aktivitas pertanian. Di Indonesia sendiri ini kan negara agraris ya, jadi sektor pertaniannya itu banyak sekali. Jadi mata pencarian yang dibagi petani itu banyak. Perkebunan ini juga banyak, aktivitas peternakan. Kalau pertanian contohnya apa? Sawah. Sawah. Ya, ada sawah. Ada hujan ya, sawah lahan basah, lahan kering. Itu kalau perkebunan misalnya yang di Sumatera itu misalnya apa? Sawit. Banyak ya, kelapa sawit itu banyak diekspor ke luar negeri. Kemudian peternakan. Sapi. Selain sapi. Kambing. Kambing. Apa lagi? Ayam. Ayam, kuda, banyak. Kemudian yang perikanan, ini bisa perikanan tambak, laut, bisa buatan, bisa memang dari alam. Kemudian pertambangan, kalau contoh pertambangan, misalnya pertambangan apa? Yang di Indonesia banyak sekali. Tambahan emas. Emas. Ini contohnya ini pada gambar ini pertanian, ini pertanian sayuran, kemudian perkebunan itu sawit, peternakan sapi, perikanan, aktivitas pertanian,
kehutanan ini untuk dampaknya sekarang, dampak positif dari perdagangan dengan hal perdagangan ini yang pertama meningkatnya perdagangan dan sistem dalam perdagangan suatu daerah sehingga meningkatnya ekonomi suatu daerah, kemudian terbentuknya kerjasama antar daerah melalui perdagangan. Yang ketiga, keuntungan itu semakin banyak diraih dengan adanya interaksi antar ruang. Yang keempat itu mobilitas sosial itu semakin upgrade dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima ini kegiatan sosial selalu aktif dengan berkembangnya organisasi dalam masyarakat, kemudian kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Berikutnya membangun pribadi penduduk yang selalu berinteraksi. Itu yang dampak positif. Jadi dengan adanya interaksi wilayah itu selain ada dampak positifnya, ini ada dampak negatifnya. Ini ada 6 hal. Yang pertama, dampak negatifnya itu adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, penggunaan teknologi tinggi dapat menimbulkan pengangguran. Sekarang banyak sekali teknologi itu bermunculan, sehingga untuk pabrik-pabrik itu lebih memilih menggunakan teknologi daripada menggunakan sumber daya manusia. Ini bisa menyebabkan pengangguran. Yang ketiga, adanya kompetensi tenaga kerja ini dapat menciptakan pengangguran, ya hampir sama dengan yang kedua. Nomor 4, pasar dalam negeri itu cenderung dikuasai produk asing. Sekarang banyak ya produk-produk dari negara lain. Misalnya negara mana? Yang kalian banyak Cina. Ya, Cina banyak. Cina. Ya. Contohnya barangnya apa? Jam tangan. Ya, jam tangan. Selain jam tangan. Semua, Bu. Tentu. Sepatu. Kata. Ya, banyak ya produk-produk dari asing itu sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia, dari produk makanan, kemudian alat-alat teknologi itu banyak sekali. Kemudian yang kelima itu perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing, ini akan mengalami kebangkrutan karena modalnya itu sudah kalah. Kemudian kualitas produknya itu juga lebih baik dari luar. Kemudian yang keenam, berubahnya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju, yang umumnya itu berpola konsumtif. Ada yang tahu konsumtif itu apa? Oh, yuk. Apa, Jen? Apa konsumtif? Bu. Konsumtif. Pola hidup. Berlebihan. Mewah. Oh, Konsumtif. berlebihan. Menggunakan barang-barang secara berlebihan juga bisa. Oh. Jadi berlebihan pendapatan itu tidak digunakan untuk membeli barang-barang produksi, tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli makanan, minuman, kemudian pakaian dan sebagainya. Ini yang dampak negatifnya. LKPD sekarang mau interaksi antar wilayah terhadap perdagangan. Ini nanti kalian mengamati sumber ini, terus yang dikerjakan bawahnya ini. Tadi yang dikerjakan di kelompok, nanti ditulis di buku tulis saja, terus dikirim ke grup WA nanti. Yang tempat mengerjakan itu yang tempat mengerjakan ini diabaikan saja, nanti kalian mengerjakannya di buku tulis ya. Buku tulis di foto terus dikirim ke WA group. Penilaian ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan ikut soalnya.
Berikut ini hasil penilaian pengetahuan. Gambar pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, aktivitas pertanian dan perkebunan. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Berikutnya, mengorganisasikan peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan bagian penutup itu pengambilan kesimpulan, berdoa, dan mengucapkan salam.